Ribuan tentara Australia tak selamat digempur pasukan TNI. Invasi Indonesia ke wilayah Papua ditandai dengan eskalasi konflik dengan korban perang yang terus berjatuhan. Australia mengutuk kekejaman perang di zaman modern ini yang berdampak pada keruntuhan ekonomi dan tataran sosial masyarakat Papua. Australia dengan tegas menyatakan dukungannya untuk kebebasan Papua dan penerapan demokrasi yang penuh di seluruh wilayah Papua itu tanpa ada ancaman dari Indonesia. Pemerintah Australia menegaskan dukungannya kepada Papua dengan menambah dukungan militer kepada TPNP BUPM dan sanksi kejahatan perang untuk Indonesia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan serangan tak beralasan tentara Indonesia TNI dapat dimaknai sebagai sejarah memilukan bagi rakyat fakultas Papua ini tak bisa dibiarkan terlalu larut karena Indonesia sudah melakukan penindasan di tanah Papua. Saya meminta kepada semua negara untuk menjatuhi sanksi terhadap Indonesia, kata Albanese. Agresi Indonesia yang tidak beralasan tidak dapat dibenarkan dan melanjutkan hukum dampak yang ditimbulkan oleh agresi Indonesia pun tak terhitung nilainya. Dia memuji sikap pemimpin UPM yang mampu memberikan semangat dan ketangguhan bagi masyarakat Papua. Konflik perang dalam menghadapi agresi Indonesia, rakyat Papua yang dipimpin dengan tegas Beni Wenda telah menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Kami terus berada bersama Air Papua, kata Anthony yang mengungkapkan pemerintah Australia berduka atas kerugian yang tidak terhitung yang dialami oleh OPM Papua. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles menyatakan Australia akan menyediakan lebih banyak sistem udara tanpa awak. Untuk apa? Yang Papua menanggapi permintaan OPM waktu lalu, dugaan ini akan memberikan kemampuan intelijen, pengawasan dan pengintaian di medan perang kepada UPM Papua saat mereka terus berjuang melawan agresi Indonesia. Akan memberikan tambahan sistem udara tanpa awak untuk Papua. Sistem itu memberikan kemampuan intelijen, kemampuan pengawasan dan pengintaian di medan perang untuk UPM. Saat mereka bertempur bontot militer tidak hanya diberikan Australia, namun Belanda juga ikut bergabung melatih sekitar 500 anggota KKB Papua baru di gelombang pertama. Kelihatan militer dijalankan Belanda ketika didukung oleh personel pasukan pertahanan Australia sebagai bagian dari operasi kontribusi Australia untuk program pelatihan multi hal yang dipimpin Belanda. Richard menampakkan pasukan didikan militer Belanda dan Australia itu memiliki kualifikasi dan kemampuan yang mumpuni untuk bertarung dengan pasukan elit TNI. Mereka memiliki keterampilan dan juga pengetahuan yang akan menyelamatkan banyak nyawa ketika mereka berperang melawan tentara Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan pemerintah Australia mengumumkan sanksi tambahan terhadap Indonesia yang tidak punya etiket menghentikan inflasi atau operasi militer khusus ke wilayah Papua. Negeri Kanguru juga memberlakukan sanksi keuangan dengan target lebih lanjut dan larangan perjalanan terhadap 59 orang dan sanksi keuangan. Pasukan gabungan TNI melancarkan serangan terhadap pasukan interface Australia di Papua Nugini buntut serangan tentara PNG dengan pasukan intervat yang memasuki wilayah Indonesia. Terpaksa pasukan gabungan TNI memukul mundur pasukan interface hingga ke perbatasan Papua Nugini. Pejabat untuk situasi darurat regional mengatakan bahwa serangan itu menewaskan 120 tentara Australia termasuk tentara PNG dan melukai 50 orang lainnya. Awalnya serangan artileri dilakukan di perbatasan itu, akibatnya 120 pasukan musuh tewas dan 50 luka berkelanjutan dengan berbagai tingkat keparahan dan 10 kendaraan tidak dapat digunakan. Selain itu, tembakan artileri itu juga menghancurkan 7 unit self-profile, 2 S1 Postika dengan awaknya yang terdiri dari 5 orang dan amunisi dihancurkan di dekat perbatasan pada hari yang sama. Australia dengan tegas menyatakan dukungannya untuk kebebasan Papua dan penerapan demokrasi yang penuh di seluruh wilayah Papua itu tanpa ada ancaman dari Indonesia. Pemerintah Australia menegaskan dukungannya kepada Papua dengan menambah dukungan militer kepada TPNP BUPM dan sanksi kejahatan perang untuk Indonesia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan serangan tak beralasan tentara Indonesia TNI dapat dimaknai sebagai sejarah
Memilukan bagi rakyat fakultas Papua ini tak bisa dibiarkan terlalu larut karena Indonesia sudah melakukan penindasan di tanah Papua. Saya meminta kepada semua negara untuk menjatuhi sanksi terhadap Indonesia, kata Albanese. Agresi Indonesia yang tidak beralasan tidak dapat dibenarkan dan melanjutkan hukum dampak yang ditimbulkan oleh agresi Indonesia pun tak terhitung nilainya. Dia memuji sikap pemimpin UPM yang mampu memberikan semangat dan ketangguhan bagi masyarakat Papua. Konflik perang dalam menghadapi agresi Indonesia, rakyat Papua yang dipimpin dengan tegas Beni Wenda telah menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Kami terus berada bersama Air Papua, kata Anthony yang mengungkapkan. Pemerintah Australia berduka atas kerugian yang tidak terhitung yang dialami oleh OPM Papua. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles menyatakan Australia akan menyediakan lebih banyak sistem udara tanpa awak. Untuk apa? Yang Papua menanggapi permintaan OPM waktu lalu, dugaan ini akan memberikan kemampuan intelijen, pengawasan dan pengintaian di medan perang kepada UPM Papua saat mereka terus berjuang melawan agresi Indonesia. Akan memberikan tambahan sistem udara tanpa awak untuk Papua. Sistem itu memberikan kemampuan intelijen, kemampuan pengawasan dan pengintaian di medan perang untuk UPM saat mereka bertempur bontot militer tidak hanya diberikan Australia. Namun Belanda juga ikut bergabung melatih sekitar 500 anggota KKB Papua baru di gelombang pertama. Kelihatan militer dijalankan Belanda ketika didukung oleh personel pasukan pertahanan Australia sebagai bagian dari operasi kontribusi Australia untuk program pelatihan multi hal yang dipimpin Belanda. Richard menampakkan pasukan didikan militer Belanda dan Australia itu memiliki kualifikasi dan kemampuan yang mumpuni untuk bertarung dengan pasukan elit TNI. Mereka memiliki keterampilan dan juga pengetahuan yang akan menyelamatkan banyak nyawa ketika mereka berperang melawan tentara Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan, pemerintah Australia mengumumkan sanksi tambahan terhadap Indonesia yang tidak punya itikat menghentikan inflasi atau operasi militer khusus ke wilayah Papua. Negeri Kanguru juga memberlakukan sanksi keuangan dengan target lebih lanjut dan larangan perjalanan terhadap 59 orang dan sanksi keuangan. Pasukan gabungan TNI melancarkan serangan terhadap pasukan interface Australia di Papua Nugini buntut serangan tentara PNG dengan pasukan intervat yang memasuki wilayah Indonesia. Terpaksa, pasukan gabungan TNI memukul mundur pasukan interface hingga ke perbatasan Papua Nugini. Pejabat untuk situasi darurat regional mengatakan bahwa serangan itu menewaskan 120 tentara Australia termasuk tentara PNG dan melukai 50 orang lainnya. Awalnya serangan artileri dilakukan di perbatasan itu, akibatnya 120 pasukan musuh tewas dan 50 luka berkelanjutan dengan berbagai tingkat keparahan dan 10 kendaraan tidak dapat digunakan. Selain itu, tembakan artileri itu juga menghancurkan 7 unit self-profile 2 S1 Postika dengan awaknya yang terdiri dari 5 orang dan amunisi dihancurkan di dekat perbatasan pada hari yang sama.